jurisprudens atau putusan hakim. Ya, tapi kalau negara Eropa kontinental, kita ini kan adopsinya dari Eropa kontinental, Belanda, ya. Karena kita adopsinya dari Eropa kontinental, maka turunan kita adalah civil law, bukan civil law ya, civil law. Kalau kita bicara civil law, Eropa kontinental dan civil law ini semua merujuk pada undang-undang. Ada berapa sebenarnya sistem sumber hukum? Sumber hukum ada berapa? Ini kita sambil warming up. Pertama apa? Undang-undang. Jurisprudens. Kemudian apa lagi? Traktat. Oke. Traktat, kebiasaan, dan doktrin. Jelas doktrin, ya. Jadi ketika kita bicara civil law ini kan negara yang memang mendahulukan asas legalitas. Apa ya asas legalitas? Nullum, apa ya? Nullum dilectum nulla piona sine previa lege nale. Tidak ada satu. Ini jadi buktinya asas legalitas ini adalah bukti bahwa negara kita adalah negara yang berkiblat pada Eropa kontinental dan juga civil law. Di mana semua harus ada undang-undang dulu, gitu ya. Makanya ada yang namanya asas legalitas tadi. Tidak ada satu kejahatan yang bisa dipidana kecuali ada undang-undang, gitu. Ya, contoh deh kalau kita ini di negara kita ini kan tidak mengatur secara strict ya. Asas apa? Tidak contoh di negara kita ini kan kalau pernah dengar dulu ada yang namanya kasusnya yang subur tuh apa tuh namanya? Apa ya, ilmu hitam, iya enggak? Katanya saya mau pidanakan. Nah, sekarang kita lihat ada tidak aturan kita, undang-undang kita yang mengatur tentang santet? Enggak ada. Kita mau definisikan santet aja bingung. Iya enggak? What is santet? Kalau kita mau buat undang-undangnya kan kita harus jelas tuh santet itu apa. Iya enggak? Kita kan nggak bisa melihat santet itu apa, kita nggak tahu, bentuknya bagaimana kita nggak tahu, benda apa itu, semacam apa, gitu kan. Jadi makanya ini salah satu bukti. Nah, maka dari itu laporannya kan tidak bisa diproses kalau kita bicara santet, karena memang tidak ada aturan dan undang-undangnya, gitu ya. Karena memang negara kita ini negara yang berkiblat, negara kita adalah negara yang pakai civil law, yang kiblatnya adalah Eropa kontinental. Is different kalau kita berada di Malaysia. Ketika saya berada di Malaysia, saya sekali deh ikut sidangnya mereka. Kalau mereka itu kan pakainya jurisprudens atau putusan hakim, gitu. Jadi mereka dituntut untuk fact-finding. Si hakim ini bisa ada case yang sama gitu santet. Mereka harus tahu dulu, harus cari tahu. Berarti yang hidup di masyarakat itu, ya, ada fenomena santet. Then the judges, ya, the justice itu cari itu santet itu apa, baiknya hukumannya seperti apa, gitu. Kalau misalnya negara jurisprudens ataupun common law dan juga Anglo-Saxon. Kalau Malaysia kan kiblatnya Inggris kan dia pakainya common law dan Anglo-Saxon di Amerika, gitu ya. Walaupun Inggris itu masuknya benua Eropa, tapi mereka tidak pakai Eropa kontinental, gitu. Jadi makanya gitu ya. Kalau itu membuktikan, jadi asas legalitas ini salah satu penguat bahwa salah satu bukti bahwa negara kita ini negara yang memakai civil law dan kiblat kita adalah Eropa kontinental. Sama deh ketika kita bicara perzinahan. Perzinahan ini kan nggak diatur sebenarnya. Jadi kalau ada orang digerebek, gitu ya, misalnya mahasiswa digerebek di kosan, gitu ya, kemudian bisa nggak kita kategorikan sebagai perzinahan? Karena di Eropa kontinental, di Belanda, adultery atau perzinahan itu yang maksudnya perzinahan di Belanda itu orang yang sudah menikah. Tapi kalau masih single sama single, fine, itu bukan perzinahan, itu bukan adultery, ya. Jadi yang kena pasal adalah orang yang sudah menikah. Nah, kalau di kita perzinahan gitu ya, itu kan hanya kena sanksi sosial. Ya enggak, paling digerebek, diiring, dinikahkan, bisa jadi gitu kan. Ada tidak diarah, hanya saja efek jerahnya melalui psikologi dan sanksi sosial. Tapi kalau untuk dipenjara, no, saya
saya pikir, kecuali dia di bawah umur ya. Kalau di bawah umur of course, karena dia masuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual anak gitu ya. Sekarang ada undang-undang barunya 16 tahun 2022 TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Kalau dia di bawah 18 tahun. Tapi kalau misalnya dia mahasiswa ataupun dia orang dewasa kemudian mereka tidak terikat dalam perkawinan, mereka ketahuan berzina, saya pikir hanya kena sanksi sosial saja gitu ya, karena memang asasnya secara legalitas tidak ada satu kejahatan yang bisa dipidana kecuali sudah ada undang-undangnya. Itu ya bedanya. At least you have to know guys, ya, it's very basic. Kalau kita bicara legal system, kita harus tahu apa sih Anglo-Saxon, common law, civil law, ya, Eropa kontinental. We have to know guys. It's very basic. Ya, kalau mahasiswa hukum nggak tahu itu sedih saya jadinya. Ya. Bisa dipahami ya, sampai di sini kita bicara asas legalitas, kemudian kita bicara Indonesian legal system. Di sini ada kontrak, ada agreement, ada agree, ada pact, ada covenant, ada treaty. Ini kalau common law. Common law ini karena Inggris ya. Oke, next. Di sini prosubukti jelas. Perikatan itu. Jadi ada sebenarnya doktrin ya, yang mengatakan perjanjian dan perikatan itu dua hal yang sama. Tapi kalau saya sendiri mengatakan kalau perikatan itu lebih ke hubungan hukumnya antara dua orang yang saling mengikatkan diri dalam kesepakatan ya, agreement. Nah, tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa perikatan itu adalah perbuatan hukum, gak ada bedanya sama perjanjian. Let me see. Di sini ya, prosubukti bilang perikatan itu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutannya. Kemudian kalau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi. Di sini kita memahami bahwa perikatan itu lebih luas. Ada yang merupakan hubungan hukum. Dan hubungan hukum, ya, hubungan hukum itu bukan hanya terletak kepada perjanjian saja. Ya, perkawinan juga hubungan hukum karena menyatukan ada perbuatan hukum yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Ya, tapi kalau perkawinan adalah hubungan hukum. Kenapa hubungan hukum? Karena dia ada perbuatan hukum yang dia lakukan. Perbuatan hukum apa sih? Sudah belajar perbuatan hukum ya? Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Kemudian apa? Memiliki akibat hukum dan akibatnya dikehendaki oleh para pihak. Jadi perbuatan hukum, nanti kita belajar ya. Perbuatan hukum itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan memiliki akibat hukum. Dan akibatnya itu dikehendaki oleh undang-undang dan dirinya sendiri. Artinya tidak melanggar undang-undang. Ya, jadi perbuatan hukum itu adalah sesuatu yang dilakukan si subjek hukum dan memiliki akibat hukum. Akibatnya dikehendaki oleh para pihak dan undang-undang. Artinya tidak ada yang dilanggar satupun undang-undang itu. Pahami ya? Perbuatan hukum, subjek hukum harusnya sudah di luar kepala sih sebenarnya ya. Karena itu kan semester 1 harusnya. PIH, kan sudah dapat PIH, PHI ya. Oke, jadi kalau perikatan itu lebih luas maknanya, ya. Kenapa dikatakan hubungan hukum? Karena ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, gitu. Maka dari itu ada hubungan. Karena hubungan ini kan konteksnya lebih luas dibandingkan perbuatan, ya. Hubungan hukum ini kan menggabungkan
subjek hukum, ya artinya dia sifatnya lebih luas. Jadi perikatan di sini adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak ataupun lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Orang kalau dalam kesepakatan itu kan saling memenuhi prestasi, ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan di sini ada beberapa poin yang bisa kita gabungkan. Yang pertama ada hubungan hukum. Yang kedua ada apa? Para pihak. Ya enggak? Ada subjek hukum, ada hubungan hukum, ada subjeknya, ada kesepakatannya. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau dikatakan fakultas hukum itu ngapal aja, sebenarnya enggak juga. Jadi saya mau kita paham, bukan kita hafal. Kalau kita paham, kita bisa arrange the text, kita bisa susun sendiri. Tetapi poinnya dapat. Jadi ketika kita bicara perikatan itu ada hubungan hukum, ada subjek hukum dua ataupun lebih, ada kesepakatan, ya, di mana masing-masing pihak berhak menuntut hak dan kewajibannya. Paham? Setelah ini nggak boleh tutup, ya. Jadi perikatan di sini merupakan hubungan hukum. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Kalau perjanjian perbuatan hukum, ya, yang satu hubungan hukum, yang satu perbuatan hukum. Karena perjanjian itu kan sifatnya lebih apa ya? Lebih konkret, lebih jelas, perjanjian jual beli. Kalau hubungan hukum itu sifatnya lebih luas, ya. Perjanjian itu suatu peristiwa atau perbuatan hukum di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau memenuhi prestasi. Intinya perbuatan hukum. Kalau tadi perikatan hubungan hukum, perjanjian merupakan perbuatan umum di mana dua pihak atau dua subjek saling berjanji untuk memenuhi prestasi. Tetap kuncinya adalah ada perbuatan, ada subjeknya, ada kesepakatan untuk saling memenuhi prestasi. Tapi mungkin kalau di sini orang familiarnya dengan perjanjian gitu ya, kontrak. Padahal ketika kita bicara kontrak, perjanjian itu adalah bagian dari perikatan. Oke, ketika kita bicara verbit tenis, ya, perjanjian itu ada dalam pasal 13 KUH Perdata. Jadi kalau sebut perjanjian itu namanya verbit tenis, ya. Verbit tenis di sini perbuatan hukum. Nah, dalam KUHP pun dijelaskan perjanjian itu perbuatan hukum, ya, bukan hubungan hukum. Perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Sebenarnya dalam praktek tidak dibedakan antara perjanjian, kontrak, perikatan, gitu ya. Oke. Perhatikan. Terus apa beda perikatan sama perjanjian? Saya katakan, ya, perikatan itu punya dua sumber. Yang pertama adalah perjanjian atau persetujuan, yang kedua adalah undang-undang. Jadi kalau ditanya bedanya apa, ya, apa perbedaan perjanjian dan perikatan? Perjanjian itu merupakan apa namanya? Sumber dari perikatan.
perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Sumber perikatan itu ada dua, perjanjian dan undang-undang. Ya, don't miss it. Sumber perikatan ada dua. Ya, saya katakan sekali lagi, sumber perikatan ada dua, yaitu perjanjian dan juga undang-undang. Kenapa perjanjian jadi sumber perikatan? Karena hubungan hukum lahir dari suatu perbuatan hukum. Ya, di sini perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum, di mana masing-masing pihak saling memenuhi prestasi. Paham ya? Jadi kalau dikatakan apa sebenarnya bedanya perikatan sama perjanjian? Perjanjian merupakan sumber perikatan. Sumber perikatan ada dua. Sumber perikatan ada dua, ya. Jangan lupa sumber perikatan ada dua. Besok kalau lebih 20 menit gak usah masuk lagi ya. Sadar diri aja. Mengganggu yang lain soalnya. Wirawiri gitu kan. Pasti fokus kita beralih. Itu ya. Jadi sumber perikatan ada dua. Apa saja? Perjanjian dan juga undang-undang. Oke, di sini ada unsur perikatan. Perikatan itu unsurnya apa saja? Tadi sudah saya katakan ada hubungan hukum, ada kekayaan ini masuk dalam objeknya, ya. Ada hubungan hukum, ada objeknya, ada subjek hukumnya. Kekayaan ini harta benda, prestasi ini objeknya, ya. Jadi unsur perikatan itu ada hubungan hukum, ada kekayaan. Kekayaan ini sesuatu yang bernilai. Kalau orang jual beli kan ada sesuatu yang bernilai, right? Nah, kemudian ada para pihak atau subjeknya. Kemudian ada prestasi. Prestasi ini adalah objek perikatan. Prestasi ini nanti kita bahas ya ke belakang kalau bingung prestasi, karena prestasi itu ada tiga bentuk: melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Nanti kita bahas. Kalian pusing kalau dibahas sekarang semua. Kenapa mata kuliah perikatan itu 3 SKS? Sebenarnya sifatnya sangat luas dan very basic, sama dengan hukum dagang. Ya, kemarin saya ngobrol sama Pak Samsul, harusnya kalian bisa ambil hukum dagang setelah ambil perikatan. Karena saya pikir sulit, berat, gitu ya, berat. Karena ini kan nggak bisa barengan. Kalian sebelum ngambil hukum dagang itu harusnya sudah paham, sudah melotok perikatan dulu, gitu. Itu ya, ini ada unsur perikatan, ada hubungan hukum, kemudian ada kekayaan, sesuatu yang bernilai, ada para pihak, ada subjeknya, kemudian ada objeknya. Terus kalau salah satunya nggak ada, gimana kan? Kalau salah satunya nggak ada, berarti ketika bagaimana jika para pihak tidak ada? Ya berarti ketika unsur tidak terpenuhi maka tidak ada perikatan. It's impossible ya, perikatan happen ketika nggak ada subjeknya, kan nggak mungkin, karena unsur yang penting itu adalah subjek, ada hubungan itu kan lahir karena adanya dua orang atau lebih, ya nggak ada para pihak. Mungkin tidak ada hubungan ketika tidak ada orangnya, tidak ada para pihaknya, gitu ya, kan tidak mungkin. Jadi kenapa saya katakan sama ketika kita bicara perkawinan itu kan juga masuk dalam hubungan hukum, ya. Kenapa? Karena yang ada dua pihak, ya tidak, yang melakukan agreement. Agreement itu kan agreement ini, kesepakatan ini artinya bukan seperti perjanjian perkawinan ya. Agreement ini kan sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, ya enggak? Si suami dan si istri sama-sama punya akibat hukum. Akibat hukumnya adalah mereka merubah status suami istri, kemudian mereka berhak melakukan kewajiban dan juga menerima haknya, gitu ya. Jadi hubungan hukum perikatan itu sangat luas. Lanjut ya. Oke, di sini ada
perbedaan perikatan dan juga perjanjian. Dilihat, tadi sudah saya sampaikan, kalau perikatan itu kita bicara hubungan hukum. Perjanjian itu perbuatan hukum yang sudah jelas, jual beli, ya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian apa lagi? Apa lagi? Ya kontrak kan perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, itu kan jelas ya, konkret ya. Nah, kemudian perjanjian kerja itu jelas klausul-klausulnya. Nah, kemudian kalau kita bicara perikatan itu ada hubungan, artinya semua luas. Karena tadi sudah disampaikan bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Kenapa? Harus ada perbuatan dulu baru ada hubungan, right? Dilakukan dulu, nggak mungkin tidak mungkin suatu hubungan juga ada tanpa suatu perbuatan hukum. Jadi ada perbuatan hukum yang dilakukan antara dua orang. Nah, di sanalah ada hubungan hukum dari masing-masing subjek hukum, ya. Selanjutnya, ketika kita bicara perikatan itu sifatnya abstrak. Abstrak itu luas gitu ya. Kita tidak bisa sebutkan karena perkawinan bagian dari perikatan, perjanjian bagian dari perikatan, zakwarnaming bagian dari perikatan, gitu ya. Jadi sifatnya sangat luas. Kalau perjanjiannya sudah jelas, perjanjian jual beli, ya, yang memang memenuhi prestasi masing-masing. Gitu. Maka dari itu kalau perjanjian sifatnya konkret, jelas, karena dia merupakan perbuatan hukum. Next. Perikatan itu belum tentu perjanjian ya, tapi kalau perjanjian pasti perikatan. Ya? Kenapa? Karena perjanjian itu kan sumber dari perikatan. Jadi kalau dia perjanjian, pasti dia perikatan. Tapi kalau dia perikatan, belum pasti dia perjanjian. Kalau perjanjian pasti perikatan. Pasti perjanjian pasti perikatan karena dia merupakan sumber perikatan, right? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yang bernilai termasuk saya pikir kalau orang yang telat-telat ini suka cari perhatian pasti. Mungkin dia kurang perhatian ya. Kalau sudah tahu jauh, bangunnya jangan jam 8. Perikatan ini adalah hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi. Kenapa sih ada kreditur dan debitur? Karena kreditur dan debitur itu merupakan subjek hukum. Nanti kita belajar ya. Sebenarnya kalian sudah belajar harusnya di hukum perdata loh ini. Kreditur apa? Kreditur. Kreditur adalah orang yang meminjamkan. Ya, orang yang meminjamkan atau orang yang berhak menerima pemenuhan prestasi. Debitur adalah orang yang berhak memenuhi prestasi. Jadi jangan, saya kemarin tuh saya punya asisten dia sekarang ngambil MKN. Aku bingung kemarin aku kuliah gadai. Dia kuliah ini gadai. Kemudian dia bilang gini, tuh saya bingung bedain kreditur dan debitur. Untung saya nggak tanya, kata dia gitu. Karena orang kan sebutnya orang kredit itu yang kredit itu namanya kreditur. Jadi dia berpikir kan kalau kita bilang ya ini kredit ini motornya, ya enggak. Nah dalam analogi dia kreditur itu orang yang minjem.
orang yang belinya nyicil atau kita yang punya utang sama leasing gitu. Jadi kita yang disebut kreditur. Padahal kreditur itu adalah orang yang berhak menerima pemenuhan prestasi, dan orang yang berkewajiban memenuhi prestasi namanya debitur. Jadi kalian jangan salah ya, mentang-mentang namanya kreditur adalah dia yang punya utang, padahal dia yang memberi utangan itu namanya kreditur. Ya, jangan salah, fatal, malu kalau salah. Ya. Jadi kreditur itu adalah orang yang berhak menerima pemenuhan prestasi, dan debitur adalah pihak lain yang harus memenuhi prestasi. Kemudian di sini ada perjanjian. Perjanjian itu adalah perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Lebih simpel. Ini udah penuh ini kasih. Kalau kontrak ini dengan perjanjian tidak jauh berbeda, hanya saja dia tertulis, ya. Objek perikatan, perjanjian tertulis. Jadi kontrak itu adalah perjanjian tertulis. Simpel ya. Sebenarnya kalau kita bicara kontrak itu dengan perjanjian sama, hanya saja dia lebih tertulis ya, lebih legalitasnya lebih kuat kontrak itu. Karena dituangkan, setiap klausulnya dituangkan dalam suatu tulisan. Nah, ini. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan memiliki akibat hukum. Dan akibat hukumnya dikehendaki oleh subjek hukum tersebut. Contoh, jual beli, sewa menyewa, dikehendaki tidak oleh si subjek hukum, dikehendaki. Nah, kemudian ketika dia dikehendaki, dia juga tidak bertentangan dengan undang-undang, ya. Setelah itu, karena dia memiliki akibat hukum, maka masing-masing itu efek dari akibat hukum apa? Memiliki hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban ini merupakan akibat hukum. Contoh deh, kalau orang sewa atau misalnya nyewa kos-kosan saja ya, kan itu beralih kan kepemilikannya untuk sementara karena kita sudah memenuhi prestasi kita, membayar, kita debitur, kita bayar uang ke ibu kos krediturnya. Nah, ketika sudah dilakukan pembayaran, sudah dilakukan pemenuhan prestasi, maka selama itulah beralih kepemilikannya, ya. Jadi kalau kalian sewa itu sebenarnya sudah beralih kepemilikannya sementara sampai perjanjian yang ditentukan. Maka dari itu kan biasanya orang kalau mau sewa kan ada klausul-klausul kesepakatan, misal terkait listrik, ya enggak, terus pembayarannya. Nah itu kan adalah klausul yang ditentukan. Paham ya perbuatan hukum di sini ya? Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dan perbuatan itu memiliki akibat. Kita ini kan subjek hukum. Saya melakukan sesuatu, perbuatan hukum tidak kita lihat memiliki akibat tidak. Jadi tidak serta-merta semua yang kita lakukan itu perbuatan hukum. Kita lihat yang kita lakukan itu, kan kita ini subjek hukum ya, sudah cakap gitu kan. Nah, apakah semua yang kita lakukan itu perbuatan hukum? Dilihat memiliki akibat tidak, memiliki hak, melahirkan hak dan kewajiban tidak. Kemudian dilihat dikehendaki kita dan undang-undang atau tidak, gitu ya. Jadi kalian harus tahu apakah semua perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan hukum. Kita lihat klausulnya apa saja unsurnya, punya akibat atau tidak, itu ya. Contoh deh kayak misalnya orang make relationship atau pacaran gitu, kita lihat itu kan dilakukan oleh kita subjek hukum. Apakah dia juga perbuatan hukum? Kira-kira kalau pacaran itu perbuatan hukum tidak? Tidak. Memang dilakukan oleh kita subjek hukum, gitu ya. Kita kan subjek hukum nih. Kenapa tidak? Karena dia tidak memiliki akibat hukum. Akibat hukum apa? Tidak ada paksaan dan tidak ada kewajiban untuk saling memenuhi prestasi. Tidak ada untuk saling memenuhi hak dan kewajiban. Ya, even itu kita kehendaki.
Even itu kita kehendaki, tetapi dia tidak punya akibat. Paham? Jadi harus bisa mendefinisikan perbuatan hukum itu apa sih? Karena kan semua unsurnya harus terpenuhi. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi ya bukan perbuatan hukum. Paham ya sampai di sini ya? Kan kalau pacaran kita kehendaki juga, kita subjek hukum juga, tapi ada tidak akibat hukumnya? Ada nggak kewajiban dan hak yang lahir di atas hubungan tersebut? Nggak ada, berarti dia bukan perbuatan hukum. Paham sampai di sini? Tidak bisa kurang satu apapun, tidak bisa kurang satu unsur pun. Ya, oke. Perbuatan hukum itu ada dua jenisnya, perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum bersegi dua. Perbuatan hukum bersegi satu yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak saja, misalnya kasih wasiat, hibah, ya, wakaf. Perbuatan hukum bersegi dua yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misal perjanjian jual beli. Oke, simpelnya gini deh. Perbuatan hukum bersegi satu, misalnya perbuatan hukum bersegi satu itu adalah perbuatan hukum yang tidak mengharuskan orang lain memenuhi prestasinya kembali. Contoh, ya, contoh, saya mau kasih hibah atau saya mau kasih, saya mau wakafkan gitu ya, saya mau wakafkan tanah buat masjid. Saya melakukan perbuatan hukum bersegi satu dari saya saja. Tetapi saya tidak tidak mengharapkan pemenuhan prestasi dari orang lain. Ya, saya kan misalnya saya kasih tempat, misalnya contohnya saya hibahkan atau saya wakafkan tanah saya untuk pembuatan masjid. Nah, di sana yang saya lakukan perbuatan hukumnya hanya saya saja yang kasih, saya melakukan dengan sadar, gitu. Tetapi saya tidak mengharapkan dan tidak ada pihak lain untuk berkewajiban memenuhinya ke saya. Jadi saya tidak mengharapkan dan tidak mewajibkan warga itu bayar ke saya lagi. Kan itu kan untuk umat ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi perbuatan hukum bersegi satu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu subjek hukum. Kalau perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua subjek hukum. Paham sampai di sini? Jadi artinya ada prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Contohnya jual beli kan. Saya misalnya beli HP-nya siapa namanya? Rega, kita jual beli HP ya. Harganya berapa? 1 juta. Ini duitnya saya kasih. Saya kan berkewajiban untuk saya berkewajiban kan untuk membayar prestasi itu. Nah, dia juga harus memenuhi prestasinya ke saya. Kan dikasihlah HP-nya. Paham ya? Jadi perbuatan hukum itu ada dua jenisnya, ya, dan misif. Ada perbuatan hukum bersegi satu, ada perbuatan hukum bersegi dua. Nah, ada on pragmatik, perbuatan melawan hukum. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yes. Yang perbedaan melawan hukum sama melanggar hukum itu apa, Miss? Dikehendaki dan tidak dikehendaki. Dengarkan. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, memiliki akibat hukum dan akibatnya tidak dikehendaki oleh dirinya dan undang-undang. Contoh gini. Perbuatan melawan hukum itu. Jadi ketika kalian, kan kita subjek hukum nih, kita mengendarai motor, ya nggak, di lampu merah. Perbuatan hukum tidak kita mengendarai motor. Kita kan warga, ya nggak, kita berkewajiban untuk menaati aturan. Berarti perbuatan hukum dong yang kita lakukan.
Kita subjek hukum, kita melakukan perbuatan hukum untuk mengendarai motor, tiba-tiba berhenti di lampu merah gitu. Dia punya akibat. Perbuatan yang kita lakukan mengendarai motor itu punya akibat. Akibatnya kita harus menaati aturan yang ada. Ya enggak? Negara berikan fasilitas, kita berkewajiban untuk menjaga, kita berkewajiban untuk taat atas aturan yang ada. Akibatnya gitu kan? Nah, tetapi kemudian tiba-tiba dia langgar. Nah, akibat hukum itu nggak dikehendaki oleh si undang-undang karena dia melanggar. Jadi perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum, memiliki akibat, tapi akibatnya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan dirinya sendiri. Contoh lain, kalian bawa motor nih di kampung, ya, tiba-tiba kalian tuh kebut, nggak sengaja kan, kalau kita di atas motor kadang kita nggak sadar nih kita kebut, kita tabrak itu pagar orang, ya, atau kita serempet itu pagar orang, rusak. Perbuatan, kalau kita sudah merusak, kan kita harusnya di jalan itu kan kita berlaku sebagai pengemudi yang baik ya, mau itu mengendarai motor, mobil gitu, karena kita semua kan menikmati fasilitas negara yang juga kita bayar pajaknya. Tapi kan tetap kita ini subjek hukum, artinya kita lakukan karena kita terikat oleh aturan, makanya namanya perbuatan hukum. Dan dia pun memiliki akibat. Akibatnya kita harus hati-hati juga, kita harus memenuhi memenuhi prestasi kita sebagai warga gitu. Tiba-tiba karena perbuatan kita tabrak itu pagar orang, nggak sengaja, alasannya nggak sengaja tuh, atau kita merusakin pagar orang, kita harus ganti rugi nggak? Nah, ganti rugi itu kan kita aja nggak mau ganti rugi, artinya kita saja tidak menghendaki akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut. Dan juga undang-undang tidak meng-approve, kan nggak boleh kebut-kebutan di jalan. Itu namanya perbuatan melawan hukum. Paham? Paham sampai di sini? Yes. Siapa namanya? Siapa? Melanggar gimana? Melanggar gimana? Belum, Cek. Kalau nggak sengaja gimana? Yes. Hah? Bukan ada pasal ketidaksengajaan. Kita lihat perbuatan melawan hukum ini unsurnya apa? Akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh diri sendiri dan undang-undang. Ya kalau kita nih nggak sengaja, kita senggol pagar orang, ya, karena kecepatan gitu ya, ataupun nggak sengaja juga, nggak mungkin nggak kira-kira kita lagi nggak ngebut, terus kita senggol langsung ambruk gitu. Saya pikir kalau dia ambruk itu kan karena kecepatan ya, karena kita melakukan ada hal yang out of control kita tanpa kita sadari gitu ya. Kemudian yang kita fokuskan di sini akibatnya, akibat dari perbuatan kita itu kita aja nggak mau. Kita lihat kalau disuruh orang ganti rugi, berarti kan kita aja nggak mau kan suruh ganti rugi. Nah itu kita lihat di sana. Jadi fokusnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan memiliki akibat hukum. Akibatnya, akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh diri kita dan undang-undang. Jadi kalau dia memiliki akibat, nah beda ketika kita nggak disuruh ganti rugi. Paham? Kita senggol, kemudian nggak ada ganti rugi atau akibatnya kita bisa terima. Gitu. Itu berbeda ya. Berarti itu bukan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau akibatnya saja kita tidak kehendaki, ya berarti perbuatan melawan hukum. Misal nih ada kesepakatan deh, ya sudahlah. Tapi biasanya pasti orang minta ganti rugi, ya udahlah ganti rugi berapa saja. Pasti dalam hati kan kita juga tidak ingin tidak menghendaki atas kejadian tersebut. Jadi ketika ada akibat hukum yang tidak kita kehendaki atas perbuatan kita dan itu tidak di-approve oleh undang-undang, maka dari itu namanya adalah perbuatan melawan hukum. Onrehmati namanya. Ya.
Yes. Kan di sini tadi ditulisin kalau perikatan itu ada yang dari undang-undang. Maksudnya gimana sih kan? Oke. Cuma dicontohin dari perjanjiannya. Nanti kita jelaskan ya. Nanti di sini ada, nanti bingung karena ada zakur neming di sana. Tidak. Iya, ini masih banyak masalahnya materinya ya. Nah, nih masih banyak akibat. Nah, di sini ada nih sistematika buku. Ada di sini ada sumber perikatan nih, ada zakur neming, ada perbuatan melawan hukum. Jadi kita bahas dari yang awal dulu ya. Boleh nanti kita bicara undang-undang. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita bicara akibat hukum. Karena perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum, akibat hukum, subjek hukum, objek hukum, you have to memorize it, you have to understand well, karena ini very basic. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Paham ya? Jadi akibat hukum itu adalah akibat yang diberikan oleh hukum, artinya ada undang-undang ya, atas suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum itu ada 3. Akibat hukum berupa lahir, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya sejak usia 21 tahun seorang telah dianggap cakap bertindak dalam hukum. Contoh gini nih. Yang pertama adalah akibat hukum yang berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Di bawah 18 tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu masih anak. Ya enggak? Anak itu kan dianggap tidak cakap hukum. Nah, kemudian ketika dia 21 tahun, lenyaplah keadaan tidak cakap dia. Paham? Maka berubahlah akibat hukum dia menjadi seseorang yang dianggap cakap. Paham tidak? Jadi ada perubahan secara lahiriah. Yang tadinya 18 tahun ke bawah, 19 tahun ke bawah dianggap tidak cakap hukum. Ketika dia 21 tahun, dia berubah statusnya menjadi cakap hukum. Karena berubah statusnya jadi cakap hukum, maka ada akibat hukum yang melekat atas dirinya. Paham? Nah, maka dari itu akibat hukum yang terjadi secara lahiriah karena berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Yang tadinya dia subjek hukum yang dianggap tidak cakap, 21 tahun dia menjadi subjek hukum yang cakap. Berubah kan status dia. Nah, ini pun merubah akibat hukum dari si subjek hukum. Yang tadinya dia tidak boleh melakukan perjanjian karena dia di bawah umur kan, tidak cakap. Kemudian akibat hukumnya karena usia dia jadi cakap. Jadi dia bisa jadi subjek hukum dan melakukan perbuatan hukum sehingga memiliki akibat hukum. Paham? Kalau tadi berubah keadaan ya, keadaan hukum. Kalau ini berubah hubungan hukum. Akibat hukum berupa lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misal sejak perjanjian akad kredit, maka di sana muncul suatu hubungan hukum berupa utang piutang. Yang kedua ini hubungan hukum, akibat hukum yang merubah status hubungan hukum. Contoh gini, sebelumnya kita nggak pernah kredit, tetapi kita tiba-tiba kita ambil motor. Nah, sebelumnya kita nggak punya hubungan hukum, tapi karena hubungan hukum itu berubahlah akibatnya. Akibatnya tetap pada diri kita, yaitu jadi debitur yang harus memenuhi cicilan setiap bulan kepada kreditur. Yang tadinya kita hanya subjek hukum biasa yang tidak dibebani hubungan hukum apapun, akibatnya berubah karena kita melakukan hubungan hukum. Paham? Tadinya sebelum kita ngambil motor kan kita nggak pusing memenuhi prestasi, bayar cicilan, ya nggak?
Setelah kita ambil motor di FIF, terus kita bingung tuh karena kita sudah berubah, nah status kita jadi debitur. Maka karena kita jadi debitur, ada hubungan hukum antara kita sama FIF. FIF itu krediturnya, dimana setiap bulan kita harus nyicil dia, paham? Nah, akibat menyicil ini memenuhi prestasi ke si FIF, ke kreditur, itu merupakan akibat hukum karena adanya hubungan hukum kredit motor tadi, paham? Paham ya? Kalau tadi kan kita akibat hukum karena lenyapnya suatu keadaan hukum yang namanya nggak cakep jadi cakep karena usia. Kalau yang kedua ini akibat hukum yang merubah hubungan hukum kita, akibat hukum yang lahir karena hubungan hukum yang sebelumnya kita nggak mengikatkan diri sama FIF, kan kita nggak jadi debitur. Tapi ketika kita berhubungan sama FIF, kita jadi debitur. Jadi kita harus memenuhi prestasi. Prestasinya apa? Melakukan sesuatu untuk membayar cicilan ke FIF sebagai kreditur, paham? Kemudian akibat hukum lainnya adalah sanksi. Sanksi itu juga merupakan akibat hukum, ya. Sanksi itu dalam laporan hukum dibedakan, ya. Ada namanya sanksi pabrik, ada sanksi private. Kalau sanksi private ini terkait dengan hubungan keperdataan, ya. Sanksi publik ini terkait dengan hukum pidana. Ada ditanyakan sampai di sini? Oke, sebenarnya dalam buku 3 ini dapat disimpulkan bahwa perikatan itu adalah hubungan hukum, ya, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak berhak memenuhi prestasi masing-masing. Oke, ini dia. Masih fokus? Masih nih. Sabar ya, 10 menit lagi dah ya. Masih fokus nggak? Oke, gas kalau masih fokus. Oke, next. Coba dilihat bagannya. Bingungkah? Kita kan bicara buku 3 nih. Perhatikan, dalam buku 3 itu ada bagian umum dan ada bagian khusus, ya. Kalau kita bicara bagian umum itu kita bicara ada sumber perikatan, ada prestasi, ada syarat sah perjanjian dan perikatan, ada uang prestasi, ada keadaan memaksa, force majeure ataupun obomat, ada resiko, ada hapusnya perikatan. Dari pasal 1233 sampai 1456 ini kita bicara buku 3 secara umum. Kemudian nanti ada hal-hal yang sifatnya khusus dalam buku 3 ini. Ada namanya jadi gini. Jadi kalau kita gunakan yang khusus ini kan ada lex specialis, derogat legi, lex generalis. Apa tuh? Gimana ya? Lex spesialis itu kan hukum yang sifatnya khusus dan lex generalis itu adalah sifatnya umum. Artinya hukum yang bersifat khusus harus lebih didudukan daripada hukum yang bersifat umum. Alright, good answer. Ya, jadi lex specialis, derogat legi, lex generalis itu adalah asas, ya. Sebenarnya ini asas perundang-undangan ya. Asas undang-undangan ada 4, masih ingat nggak? Salah satunya adalah lex specialis, derogat legi, lex generalis. Lex specialis artinya aturan khusus itu mengenyampingkan aturan yang umum. Ya. Jadi kita lihat di sini ada bagian khusus itu ada namanya perjanjian nominat dan innominat. Ada kemudian asas kebebasan berkontrak, ada sistem terbuka, ada sumber peraturan perundang-undangan dan kegiatan. Sebelumnya saya mau sampaikan, di sini kita
kita ada bagian khusus, yaitu ada namanya nanti perjanjian nominat dan perjanjian innominat. Perjanjian nominat adalah perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata, ya. Perjanjian nominat, ya, nama perjanjian nominat ini dikenal dengan perjanjian bernama. Perjanjian nominat dikenal dengan perjanjian bernama. Apa itu perjanjian bernama? Perjanjian bernama itu adalah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata itu kan ada namanya jual beli, ada sewa menyewa, ada hutang piutang. Artinya perjanjian nominat ini adalah perjanjian bersama yang memang ada dalam KUH Perdata. KUH Perdata ini kan KUH Perdata yang lama sifatnya, ya, adopsi dari orang Belanda, dan itu adalah perjanjian-perjanjian yang sudah lalu sebenarnya, masih terjadi sampai saat ini. Tetapi kan karena kondisi kita saat ini kan masyarakat Indonesia kan dinamis, ya, maka lahirlah ada perjanjian innominat juga. Perjanjian innominat, perjanjian tidak bernama. Jadi sebutan perjanjian innominat ini adalah perjanjian tidak bernama. Kok bisa perjanjiannya tidak bernama? Karena perjanjian-perjanjian ini tidak diatur di dalam KUH Perdata, khususnya dalam buku 3, nggak diatur. Kok bisa? How can it be? Karena perjanjian innominat ini adalah perjanjian-perjanjian yang timbul saat ini dan dulu itu nggak ada. Contohnya apa aja? Pernah dengar leasing? Yes. Kalau sekarang namanya lembaga pembiayaan, ya. Ada perjanjian leasing, ada perjanjian apa lagi? Franchising, ada perjanjian joint ventura, ada lagi namanya anjak piutang. Kalau saya dulu ini ada kuliah sendiri namanya lembaga pembiayaan. Nah, ini kan dulu perjanjian-perjanjian ini kan nggak ada, ya. Maka dari itu perjanjian ini nggak diatur di dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata ini kan udah lama banget. KUH Perdata, KUHP ini adalah produknya orang Belanda. Indonesia tuh belum punya sampai saat ini. Kita itu nggak punya produk hukum apapun kecuali hukum dagang. Itu dikombinasikan, ya. Jadi kita ini sebenarnya masih ngadopsi hukum-hukum Belanda dan kita itu nggak punya legal system sendiri. Maka dari itu karena kita kiblatnya Eropa kontinental, kita buatlah jadi civil law. Semua harus tertulis, makanya ada KUHP, KUH Perdata. Nah, ini relate dengan perjanjian yang ada di dalam bagian khusus ini. Ya, jadi jangan bingung kalau kalian nanti ada pertanyaan apa yang maksud dengan perjanjian innominat. Nah, perjanjian innominat adalah perjanjian tidak bernama. Perjanjian innominat, perjanjian tidak bernama. Saya ulangi ya, perjanjian innominat adalah perjanjian tidak bernama. Yang mana perjanjian ini diatur di luar KUH Perdata. Bisa dipahami ya? Kalau perjanjian nominat namanya perjanjian bernama. Kenapa perjanjian bernama? Karena memang ada di dalam KUH Perdata, itu ada dalam 1313 ya, sampai habis buku 3 itu ada jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, itu ada kan dari dulu sampai sekarang ada. Tapi kan banyak perjanjian yang lahir, ya, yang lahir karena kebutuhan masyarakat yang dinamis gitu. Bisa dipahami ya? Bingung nggak apa perjanjian innominat dan perjanjian nominat? Sudah ya. Jadi ada namanya perjanjian bernama. Jadi jangan bingung nanti ada perjanjian bernama apa, itu makanan apa, ya? Yes. Kan kalau nominat kan perjanjian udah diatur KUHP. Terus kalau misalkan ada pelanggaran yang dilakukan perjanjian innominat itu gimana? Karena Nah, oke. Kalau misalnya ketika ada perjanjian perjanjian yang tidak diatur, perjanjian innominat yang dilanggar, kita lihat klausulnya. Jadi nanti kita belajar di perdata ini, khususnya perjanjian, ada yang namanya asas pacta sunt servanda. Ini saya kasih sedikit gambaran ya. Kalau terjadi, bagus pertanyaannya Agu, gimana akibatnya kalau ada one prestasi dalam perjanjian innominat
Sebenarnya nominat dan innominat itu penjelasannya tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena pada intinya kita itu punya namanya asas fakta sunt servanda. Asas fakta sunt servanda. Apakah ini? Asas fakta sunt servanda adalah asas di mana isi perjanjian atau klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut. Asas fakta sunt servanda adalah asas di mana isi perjanjian ya mengikat bagi para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Jadi kalau ada masalah, misal nih ada one prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, dilihat klausulnya, isinya apa. Ingat, ini diatur dalam pasal 1338 ya, KUH Perdata. Ini harus hafal, harus tahu, harus paham. All cases yang terjadi dalam hukum perdata, ya, hukum perdata, terutama perikatan, perjanjian, kontrak, etc. lah ya, agreement, pact, itu semua lihat isinya. Karena para pihak itu berhak menentukan klausul perjanjian. Contoh gini nih, contoh. Siapa namanya Mas? Syukur, coba buka. Nah, misal saya sama Mas Syukur nih. Saya misalnya tadi, misalnya saya jual beli motor kayak sama dia. Memang saya mau jual motor. Pertama dilihat harganya. Oke, berapa harganya? Misalnya ya, ini motornya kan second hand. Ya sudah, segel 5 juta. Oke, sepakati harganya 5 juta. Objeknya apa? Misalnya ya, motor Mio, misal gitu. Tahun 2000, misalnya 2018 misal gitu ya. Oke, sepakat harganya 5 juta. Tambahkan men, jangan 5 juta, 6 juta. Ada bergaining. Ada proses tawar menawar. Oke deh, 5,5. Setuju? Setuju. Buatlah dalam klausul. Harga motor Mio 2018 harganya 5,5 juta. Sepakat. Pihak 1, pihak 2. Selanjutnya gimana? Saya syukur saya belum punya duit, baru ada 3 juta, masih kurang 2,5. Gimana enaknya? Ya sudah, bayarnya tempo 1 bulan. Oke, diangsur 1 bulan. Terus kalau saya nggak bayar gimana dalam waktu 1 bulan? Ya sudah, kalau saya nggak bisa bayar, saya ambil lagi motornya, saya pulangin duitnya mem ya, misalnya gitu. Nah, klausul yang saya sepakati sama Syukur tadi itu menjadi undang-undang buat saya dan dia. Jadi nggak usah pergi ke pengadilan sebenarnya. Kalau sudah mentok ada unsur pidananya, baru pergi ke pengadilan. Karena saya pastikan hakim pun akan melihat, akan merujuk pada klausul perjanjian saya dan dia. Paham? Maka dari itu sekarang kita tuh orang hukum harus jeli, harus bijak, harus tahu, harus antisipasi. Semua perjanjian yang dibuat even itu kawan, udahlah saudara, kan hari gini gitu ya, udahlah saudara, asasnya apa? Percaya. Iya nggak? Sama saya pernah gini deh, ada yang tanya, Mem, gimana ya Mem, saya sama pacar saya itu kan bikin usaha gitu ya, terus sudah berjalan, terus tiba-tiba sekarang saya putus. Nah, terus gimana ya Mem, duit saya banyak lagi di sana. Ya, kamu emang nggak bikin perjanjian? Ya enggak. Kenapa nggak bikin? Ya saya percaya aja kan saya sayang. Ya sudah, selesai saja. Nah, ini untuk para ladies yang suka bucin ya, harus jelas-jelas saja. Dibikin, mau itu nih HP saya udah kayaknya ini saya mau ganti lagi. Saya gantiin aja ya. Gitu kan ya. Berapa? 1 juta. Kok nggak dibayar-bayar? Derita lo karena nggak ditulis gitu kan perjanjiannya.
Paham? Ya, gimana deh? Misalkan terjadi uang prestasi atas klausul itu. Nah, kita ini mau menuntut gitu, mau pidanakan. Syarat sah klausul itu gimana di mata hukum? Jadi sebenarnya syarat sahnya apa? Kesepakatan ya. Kesepakatan itu menjadi modal. Jadi ada, nanti kita bahas syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian dalam 1320 itu ada yang namanya syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat subjektif terkait sama orang, harus cakap, harus sepakat. Kalau nggak sepakat, udah nggak cakap, nggak sepakat, berarti dapat dibatalkan. Kemudian yang syarat objektif, hal tertentu dan kausa yang halal. Oke lah, ini kan tergantung, kita lihat dulu nih case-nya. Jadi kalau kita mau bicara case-nya perikatan atau perjanjian, kita lihat klausulnya dulu. Sah nggak sih klausulnya? Sah atau tidaknya kita merujuk pada pada pasal 1320 syarat sah perjanjian. Yang melakukan perjanjian dewasa nggak, cakap nggak? Oke, umurnya udah 20 tahun, cakaplah berarti, ya nggak? Kedua dilihat, mereka membuat klausul itu atas paksaan atau tidak? Kesepakatan ridho birido, ya, atau ada unsur paksaan atau tidak? Ada unsur, misalnya kalau dia ada unsur paksaan, ya berarti kan nggak jelas, harus jelas apa unsur paksaannya. Kalau orang sudah buat perjanjian, menuangkan dalam suatu klausul, itu dianggap sudah sepakat, ya, paham? Jadi dilihat klausulnya, tadi kayak saya sama si Syukur nih, ya, dilihat, oh harganya sama, sesuai, saya sepakat, dia sepakat. Dilihat waktu pembayarannya, kemudian uangnya, pembayarannya berapa, oke sepakat, klausul itu menjadi sah. Sah kenapa? Karena dibuat atas kesepakatan. Lihat, perhatikan asas pacta sunt servanda, apa yang dibuat di dalam klausul tersebut menjadi undang-undang bagi saya dan Syukur. Kita lihat ya, sama. Nah, kalau misalnya di dalam klausul, makanya dibuat di dalam klausul. Jika nanti terjadi uang prestasi dan tidak dibayar, maka akan diselesaikan secara pidana. Nah, jelas. Paham? Jadi semua untuk kalian ya, mahasiswa Fakultas Hukum harus antisipatif dan harus punya insting gitu ya. Insting dalam membuat suatu perbuatan hukum atau perjanjian apapun. Even sama kawan, pacar, orang terdekat, pokoknya semua harus jelas. Paham? Karena apa? Isi klausul perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi kalau kita pergi ke pengadilan, hakim pun tetap akan merujuk pada isi klausul ataupun klausul yang sudah kita sepakati. Ya, asas pacta sunt servanda pasal 1338. Jelas ya? Masih fokus? Hah? Perjanjian secara verbal tapi tidak ditulis. Nah, orang hukum kan harus jeli. Semua harus ditulis, mau coret-coretan, kasih materai tempel. Kalau tidak ditulis, berarti dia tidak punya kekuatan hukum yang tetap. Apa? Pembayaran boleh, tapi kan itu nggak ada klausulnya. Berarti kan itu bukti pembayaran saja. Nota. Itu bukti ya. Itu bukti. Tapi tetap merujuknya kepada klausul perjanjian yang disepakati. Biar saya kenal gitu. Apakah pada masyarakat itu ada dinamain perjanjian bawah tangan? Ya itu maksudnya kayak mana? Terus kenapa kalau perjanjian itu harus pakai materai? Apakah materai itu udah pasti kuat atau belum? Karena kalau di pengadilan itu juga kan bisa aja kayak yang perjanjian juga kalah. Alright, gini. Perjanjian di bawah tangan itu adalah perjanjian yang dibuat secara yang pertama di lisan dan tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Artinya perjanjian di bawah tangan itu kalau kontrak itu perjanjian tertulis.
pejabat yang berwenang. Kekuatan hukum dari materai ini kan sudah jelas, sudah ada aturannya ya. Kalau dia punya kekuatan hukum tetap. Kenapa ketika dia itu kalah di pengadilan, kan ada bukti lain yang harus dilihat. Mungkin saja dia contoh nih, misalnya sertifikat ganda, atau dia punya bukti lain yang lebih kuat dibandingkan dengan kwitansi yang sudah bermaterai sebelumnya. Karena ini kan create by human ya, bisa dibuat oleh manusia gitu. Jadi kalau sedangkan itu juga di pengadilan, kalau misalnya tadi kita bilang nggak punya kekuatan hukum tetap, bukan tidak punya kekuatan hukum tetap. Kalau materai itu punya kekuatan legalitasnya ya, dia mempunyai legalitas, dan kemudian kalau dia kalah di pengadilan bukan dilihat dari materainya, tetapi bukti yang bukti yang ada tidak lebih kuat daripada apa yang dihadirkan oleh pihak lainnya. Ya, ada yang lain? Oke, ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Jadi di Indonesia itu kan menganut sistem terbuka ya. Sistem terbuka di sini maksudnya, jadi ada yang namanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini adalah asas utama dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak itu asas di mana para pihak berhak menentukan isi ataupun klausul perjanjian. Makanya namanya ada asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak berhak untuk menentukan klausul dalam perjanjian yang mereka buat. Maka dari itu ada yang namanya sistem terbuka. Jadi asas kebebasan berkontrak ini bagian dari sistem terbuka yang ada dalam KUH Perdata ya, khususnya dalam verbum tenens atau dalam perjanjian. Jadi asas kebebasan berkontrak ini asas di mana masing-masing pihak berhak menentukan klausul perjanjian. Ingat, asas kebebasan berkontrak itu berbeda. Kalau asas pacta sunt servanda ini kita lihat dari kekuatan pengikatnya, di mana isi perjanjian berlaku sebagai undang bagi para pihak. Tapi kalau asas kebebasan berkontrak itu asas di mana para pihak berhak menentukan isi perjanjian apa saja. Ya. Di sini ada pengaturan hukum perikatan. Jadi hukum perikatan itu ada di buku ketiga, bab 1 sampai dengan bab 4 tentang perikatan pada umumnya, bab 5 sampai bab 7 tentang perjanjian khusus, 13-19. Nanti kita lihat itu ada bagian umum berlaku juga pada perjanjian yang diatur dalam KUHD. Oke, I think enough for today ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Boleh. Yes. Tadi kan Siapa namanya sayang? muslimah. Kan tadi udah kalau misalkan udah membuat perjanjian itu berarti kedua belah pihak harus memenuhi akibatnya itu tadi ya. Yes. Nah gimana kalau misalkan si debtor tadi yang wajib memenuhi prestasi tersebut terkena musibah sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya? Alright, itu nanti kita bahas dalam force majeure ataupun overmat, keadaan memaksa. Kita lihat dia nggak bisa memenuhi prestasi, dia nggak bisa memenuhi prestasi karena apa? Karena overmat itu ada macamnya, ada karena kebakaran, karena bencana alam, karena kematian. Dilihat selagi dia masih memungkinkan untuk memenuhi prestasi, dia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Misal sakit nih, misal nih contohnya, oke, nanti tanggal 20 kita akad ya, jual beli. Nanti saya bayar tanggal 20 gitu. Nah pada tanggal 20 dia nggak jadi transfer, otomatis dia buat prestasi dong. Nah dia harus konfirmasi terlebih dahulu. Jadi dilihat tidak serta-merta kita lihat nggak bisa bayar karena keadaannya nggak memungkinkan untuk memenuhi prestasi, itu kan banyak hal. Dia masuk kategori overmat atau force majeure tidak, keadaan di luar kendali, kebakaran, kebanjiran, kemudian kematian gitu.
itu masuk dalam kategori itu atau tidak. Kalau dia cuma karena sakit aja kan dia masih memungkinkan untuk memenuhi prestasinya kemudian gitu. Kalau force mayor ataupun overmark itu dia benar-benar gak bisa memenuhi prestasi. Contoh gini nih, udah jual beli rumah ya, jual beli rumah nih, sudah misalnya dia sudah bayar, saya sudah transfer ya, kan kita sepakati pembayaran di tanggal 1 misalnya 1 September, sudah dibayar 1 September. Nah, ketika dia mau menyerahkan sertifikat rumah, kan tanggal 1 itu sama-sama penyerahan, sama-sama memenuhi prestasi. Gitu. Duitnya sudah dibasuh, sudah dikasih, tiba-tiba ini belum diserahkan, udah di DP lah ya, di DP gitu, misalnya 50% pelunasan di tanggal 1. Dan penyerahan sertifikatnya SHM-nya tanpa di luar kendali dia terjadi puting beliung nih. Ya bencana alam atau kebanjiran, ya sudah SHM-nya lenyap, kemudian juga rumahnya, objeknya juga musnah. Itu namanya force mayor ya. Dan nggak mungkin diserahkan. Jadi bagaimana pemenuhan prestasi dan akibat hukumnya? Gitu. Ya sudah, kembali lagi merujuk kepada perjanjian dan klausul mereka. Saya ingatkan, hukum perdata ini hukum private, bukan hukum public, di mana selalu ada win-win solution. Ya, goalnya dalam hukum perdata dan juga sengketa-sengketa perdata itu adalah win-win solution. Ya, win-win solution ini apa? Apa win-win solution? Solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Ya, artinya kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Jadi kalau hukum perdata ini sebenarnya simpel saja. Bagaimana penyelesaian hukum perdata? Itu tadi win-win solution. Kalau tadi itu kan dia force mayor, benar-benar gak mungkin lah saya mau serahkan SHM-nya udah kebakar, objeknya apalagi gak mungkin saya serahkan, iya kan? Itu namanya overmark, ya, overmark dan force mayor. Jadi keadaan di luar kendali, gitu. Sehingga dia melakukan one prestasi atau tidak memenuhi prestasinya. Paham? Gitu ya. Nanti kita belajar. Oke, question selanjutnya. Ya, gimana kembali? Jadi ketika ada seorang debitur Yes. angkat kredit dengan sebuah bank dengan jaminan sertifikat, di perjalanan pembayaran itu ada one prestasi. Yes, kredit macet. Iya. Jadi di situ pihak bank ingin menyegel dan ingin melelang rumah itu. Ya. Tapi di satu sisi ada peraturan Bank BRI tahun 2013 itu tidak boleh menyegel rumah tersebut atau melelang setelah ada pembayaran. Berarti di sini ada dua peraturan yang harus kita ikuti, yang mana? Perjanjian awal dengan kreditur atau dengan yang sudah dibuat oleh BI. Kita lihat yang pertama, kita terapkan asas lex specialis derogat legi lex generalis. Mana yang lebih khusus? Itu yang pertama asasnya. Yang kedua, sudah ada itikat baik yang dilakukan oleh si debitur. Ketika ada itikat baik yang dilakukan oleh debitur, maka tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dilakukan penyitaan sebenarnya. Tapi ketika pihak kreditur ingin menyegel dan akan melelangnya, harus ada win-win solution. Kita harus ada bargaining solution. Jadi kita sebagai debitur, karena kita ini kan bukan, jadi sama nih, misalnya ini nih, ada case itu kan lebih besar. Ada case misalnya hutang piutang, hutangnya 10 juta, udah 8 juta nih, kreditnya macet, bayarnya macet. Artinya sudah ada itikat baik yang dilakukan. Ketika ada itikat baik, maka perjanjian itu ya harus dibuat klausul yang baru. Ya, harus ada win-win solution. Jadi karena kenapa? Karena kasus perdata ya, private law itu adalah goalnya adalah win-win solution. Jadi nanti biasanya ketika kita mengajukan bahwa benar kalau BI bicara begitu karena asasnya ketika ada itikat baik, sudah ada proses pembayaran, kemudian dia one prestasi di pertengahan, itu tidak bisa langsung disita. Kan biasanya penyitaan
Lelang itu kan ada prosesnya, Benar. 1 tahun, ya, kemudian di extend lagi, diperpanjang lagi. Kenapa kira-kira? Ya, kemudian lelang nanti, makanya kan ada pembaharuan klausul biasanya. Nah, ketika klausul yang sudah disepakati sampai 3 kali tidak bisa dipenuhi, mungkin di sana ada otoritas bank untuk meminta. Kan biasanya kalau di lelang itu kan tetap kita menerima uang kan. Jadi utangnya misalnya nih, utangnya sisa utang kita dipulangkan ke kita. Artinya itu win-win solution yang ditawarkan oleh bank. Jadi biasanya ada pembaharuan klausul dan ada bargaining solution. Ada apa ya bargaining solution itu? Penawaran. Solusi penawaran lagi. Ya sudah, kan karena saya sudah terapkan saja, kan saya sudah ada etikat baik gitu untuk membayar sebelumnya dan saya pun nggak pernah pajak. In case karena kondisi pandemi ini usaha saya bangkrut, bisa tidak saya dikasih waktu untuk melunasi? Karena saya kan biasanya objek jaminan itu kan biasanya dikasih waktu 1 tahun. Ketika dia 1 tahun tidak membayar cicilan, baru kita akan disurati, ya nggak? Biasanya gitu. Saya lihat aturannya biasanya begitu. Itu yang benar kan Ibu ya. Tapi banyak petugas-petugas dari kredit itu sendiri itu 3 bulan sudah mensikat kan Bu. Kita sebagai orang itu harus punya dasar Betul, sebenarnya. makanya kita ini dari pihak Hukum ini membela terhadap orang-orang itu, nasabah-nasabah itu apa gitu. Kita lihat klausul kan ya biasanya orang kalau bank FIF, kalian kalau ngambil motor gitu ya, misalnya saja kan kita langsung ditawarkan form tuh, suruh tanda tangan. Itu namanya kan perjanjian baku, kan kita sudah belajar. Ada yang namanya perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak. Sah tidak? Sah tidak? Karena kan perjanjian itu kan harus 2 arah. Apalagi perjanjian pinjam meminjam, jual beli, itu kan harus 2 sisi. Namanya perbuatan hukum bersegi 2. Kira-kira sah atau tidak? Kalau kita jalan nih ke mall, memecahkan berarti membeli. Pernah ya? Nah, maka dari itu sama FIF, bank, biasanya mereka udah buat klausul sendiri tanpa sepengetahuan kita. Idealnya namanya perjanjian kan harus dibuat atas kesepakatan bersama. Tapi kita juga ada yang namanya perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak saja. Kemudian pihak lain menyepakatinya. Dia sah, bentuk kesepakatan dari pihak lain bagaimana? Apa bentuknya? Dengan tanda tangan. Ketika kita disodorkan, kita tanda tangan, berarti kita sudah ada kata sepakat di sana. Maka dapat dikatakan perjanjian standar itu sah. Kenapa? Karena pihak lain menyepakati untuk menandatangani kan. Bentuk tanda tangan adalah bentuk kesepakatan yang kita approve, kita iakan. Tapi we doesn't have the choice. Kita nggak punya choice apapun. Kadang kan kita, udahlah, cepet saya juga butuh motor gitu kan. Nggak dibaca lagi sampai ke belakang. Padahal klausul-klausul itu banyak yang merugikan si debitur. Sama kayak bank. Bank itu biasanya dilihat. Saya punya kawan, kebetulan dia marketingnya. Dia, kok kamu bawa banyak banget sih? Ini loh formnya saya baca. Ternyata isinya merugikan semua ya. Tapi karena keadaan yang mendesak, mau tidak mau, we doesn't have any choice, right? Kita nggak punya choice apapun. Yang saya tahu, saya butuh uang, saya butuh motor, iyain aja deh. Gitu. Nah, sederhana, itu mengikat bagi kita. Mengikatnya apa? Tanda tangan kita itu bentuk kesepakatan yang kita lakukan. Tanda tangan kita itu merupakan perbuatan hukum di mana kita sudah mengikatkan diri kepada mereka. Padahal di belakangnya isinya, jika 3 bulan tidak terbayar maka motor akan diambil. Gitu kan? Itu. Nah, terus ketika kita melakukan one prestasi, mereka dasarnya dan dalilnya adalah kontrak yang sudah kita tanda tangani tersebut. Sehingga kita harus bisa mempertahankan sebenarnya kita bukannya kita melakukan defense lah.
Gitu ya. I think enough for today. Muka-mukanya muka-muka sudah lapar ya. Oke. I think enough for today. Thanks for your coming guys. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat. Ya, amin. Menjadi jariah juga buat saya. Assalamualaikum Mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan kepada kita semua ya dalam